Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizamuddin Ahmad Dubafi dengan NIM belakang 57. Jadi pada video kali ini kita akan menerangkan materi tentang UAS, yakni disuruh merangkum materi 1 hingga 7. Langsung ke slide yang kedua, yakni tentang materi pertama, konsep dasar jaringan komputer, yaitu konsep dasar komunikasi, yaitu komunikasi yang yang ada pengirim pesan yang menyampaikan informasi ke penerima gitu. Pesannya tuh lewat alat atau media tertentu, contohnya dalam komunikasi tatap muka, misal mulut sebagai transmitter atau mengirim informasi. Lalu yang kedua itu ada udara, itu sebagai medianya, tempat suara bergerak. Yaitu yang ketiga, terus itu ada telinga sebagai receiver, sebagai penerima informasi. Jadi proses ini bisa bolak-balik karena setelah mendengar, penerima bisa langsung kayak menjadi mengetahui gitu informasi kayak gimana apa berikutnya gitu. Jadi komunikasi itu interaktif dan dua arah, bukan hanya satu pihak saja yang ngomong. Next, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu komunikasi data peer to peer. Dalam komunikasi peer to peer ini, dua komputer bisa saling bertukar data secara langsung tanpa harus lewat server. Oh, jadi perumpamaannya tadi tuh kayak seolah-olah manusia itu kalau ibarat dalam berkomunikasi itu seperti itu. Lah ini kalau diibaratkan melalui laptop itu ada kayak perantaranya. Jadi PC 1 dan PC 2 itu sama-sama berperan sebagai pengirim maupun penerima data. Alat komunikasinya itu LAN card, lalu media komunikasinya itu sebagai Media komunikasinya itu adalah kabel LAN. Model ini cocok digunakan untuk jaringan kecil karena mudah dan hemat biaya. Oke, next. Ini adalah mode pengiriman informasi pada P2P yang peer to peer tadi. Ini kayak gini prosesnya. Ini kan ada tiga, ada simplex, half duplex, sama full duplex. Seperti ini saling saling kirim mengirim. Jadi simplex itu apa? Itu adalah data dikirim satu arah saja. Contoh radio. Radio itu langsung ke pendengar kan, tanpa ada kayak ada yang ngomong lagi di radio, itu nggak ada. Jadi cuma satu satu arah saja. Kalau semisal half duplex itu data bisa dikirim dua arah tapi bergantian. Contoh walkie talkie seperti itu. Kalau full duplex itu data bisa mengalir dua arah sekaligus dalam waktu yang sama. Nah, ini kayak kita kalau lagi nelpon gitu kan. Nah, ya seperti itu. Oke, langsung ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan pada materi ke-1, yaitu komunikasi data merupakan proses pertukaran informasi antara pengirim dan penerima melalui media tertentu dengan penerapan protokol agar data tersebut sampai secara benar dan utuh. Nah, modelnya tuh kayak tadi, kayak peer to peer. Jadi setiap perangkat itu memiliki kedudukan yang setara serta mampu berperan sebagai pengirim atau penerima data tanpa membutuhkan server pusat. Oke, next kita lanjut ke materi yang kedua. Oh, ini tadi materi materi satu, materi berapa, materi dua. Oh, jadi materi satu itu ada dua, yaitu ini yang kedua. Di materi satu ada topologi jaringan komputer. Bentuknya seperti ini, topologi jaringan komputer itu jenisnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Dan ini untuk kejelasannya, bus topologi itu adalah semua perangkat tersambung pada satu jalur kabel utama. Lalu yang kedua ada start topologi, itu semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, jadi ada pusatnya. Yang ketiga itu ada ring topologi, yaitu perangkat tersambung melingkar. Kalau satu titik bermasalah bisa ganggu seluruh jaringan, berarti kalau ada satu yang bermasalah semuanya ikut bermasalah, ikut terganggu. Yang keempat ada mesh topologi, yaitu setiap perangkat terhubung langsung satu sama lain. Yang kelima itu ada tree topologi, yaitu adalah gabungan beberapa topologi star dan star sama struktur bertingkat seperti pohon. Oh, kayak bercabang gitu strukturnya. Oke, yang terakhir ini ada hybrid topologi, yaitu kombinasi dua atau lebih topologi jaringan. Berarti ini bisa berkombinasi ya, untuk menjadi hybrid topologi. Oke, lanjut ke kesimpulan di materi satu yang isi kedua, yaitu adalah kesimpulannya, untuk mengatur komunikasi data yang melibatkan banyak perangkat diperlukan aturan-aturan komunikasi data. Salah satunya itu adalah topologi. Karena topologi itu merupakan bentuk jaringan komputer yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer itu sendiri.
Oke, masuk ke materi yang kedua yaitu protokol standar jaringan komputer. Di sini pada slide ini ada protokol jaringan komputer, yaitu aturan standar yang dipakai perangkat komputer agar bisa saling berkomunikasi dalam jaringan. Tujuannya apa? Untuk memastikan data yang dikirim sampai dengan benar, tepat tujuan dan bisa dipahami. Oke, di sini ada apa aja? Di sini ada TCP, UDP, ICMP. TCP itu apa ya? Itu adalah Transmission Control Protocol. Ini berjalan pada lapisan transport atau jaringan dalam arsitektur. Ini tuh menyediakan koreksi error dan memastikan data sampai lengkap. Berarti dia ini bisa menganalisis error dalam jaringan tersebut. Oke, yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, yaitu metode kirim cepat tapi tanpa pengecekan. Oh, kirimnya tuh langsung cepat gitu ya, tanpa ada hambatan apa-apa. Jadi berjalan pada lapisan tersebut. Oh ya, ini sama. Untuk yang ketiga yaitu Internet Control Meshing Protocol, yaitu dipakai untuk diagnosa jaringan, mengecek jalur dan respon jaringan. Ini contohnya tuh seperti ini ya, seperti di gambar ini, ICMP protokol, host dan server. Lalu ada domain name system. Itu adalah sistem yang bertugas menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Karena apa, kayak yang di HP biasanya itu kan ada ya, alamat IP gitu. Karena komputer hanya paham angka, sedangkan manusia lebih mudah mengingat nama domain. Maka DNS menjadi jembatan di antara keduanya. Oh, berarti ini tuh mempermudah manusia supaya mengingat IP addressnya. Kalau nomor kan susah, makanya dia pakai angka. Apa, pakai pakai nama. Nomor itu susah. Aduh. Nah, ini. Oh ya, langsung aja. Di sini ada URL sama URN. URI ini Uniform Resource Identity, itu untuk mengidentifikasi sumber daya di internet baik berdasarkan lokasi, nama atau keduanya. Dan yang kedua ada Uniform Resource Locator, itu adalah pencari sumber seragam, alamat sumber daya unik tertentu di web yang menunjukkan lokasi sumber daya web unik tersebut. Dan yang terakhir ada Uniform Resource Number atau name, itu ada untuk mengetahui nama sumber daya tertentu tanpa menentukan lokasinya. Oke, langsung next. Kita ke DHCP. DHCP itu apa? Itu adalah protokol jaringan yang otomatis memberikan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi DHCP ini perangkat nggak perlu diatur kayak manual lagi, IP-nya semua langsung jadi konfigurasi otomatis dari server. Oke, next kita ke HTTP. Apa sih HTTP itu? Itu adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data web. Contohnya, saat kamu membuka website browser, kamu menggunakan HTTP itu untuk meminta halaman dari server. Nah, cara kerjanya seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke FTP. Itu adalah FTP itu apa sih? FTP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim, mengunduh dan mengelola file dari server melalui jaringan komputer atau internet. Biasanya sih digunakan kayak ngupload file website seperti itu ya, atau berbagi jaringan. Cara kerjanya seperti itu. Oke, di sini ada email protokol. Itu adalah aturan komunikasi yang mengatur cara mengirim, menerima, dan mengambil email di jaringan internet. Protokolnya ada seperti ini yang ada di PPT ini. Untuk mengirim email biasanya digunakan outgoing mail dan lain-lain. Oke, lanjut ke SNMP. Itu adalah monitor dan mengelola perangkat jaringan seperti router, switch. Nah, itu ada di materi-materi kedepannya di jaringan komputer ini, kayak switch, router ini. Saya pernah dengar soalnya. Jadi seperti itu. Oke, next langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah aturan standar komunikasi data. Itu adalah protokol. Kata kuncinya itu, dengan protokol standar seluruh perangkat jaringan komputer dapat saling berkomunikasi meskipun beda vendor.
Jadi terdapat tadi ya protokol-protokolnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ke materi yang ketiga yaitu adalah OSI model TCP atau IP layer. Ini materi ketiga. Jadi jaringan komputer itu butuh aturan supaya perangkat bisa saling ngobrol dengan benar. Nah, aturan ini disebut protokol jaringan. Protokol ini mengatur bagaimana cara data dikirim, siapa penerimanya, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, format datanya gimana dan lain-lain. Karena ini standar berbagai perangkat yang merek atau tipenya berbeda-beda itu bisa terhubung dan saling bertukar data. Tetap saling bisa bertukar data meskipun beda-beda. OSI ini adalah oh, selain OSI model ada juga model TCP atau IP yang sering dipakai di dunia nyata. Model ini lebih sederhana karena hanya 4 lapisan, tapi fungsi akhirnya tetap sama. Hubungannya dengan OSI sama aja. Hubungannya tetap sama seperti yang OSI yang tadi itu. Jadi kesimpulannya OSI ini membantu memahami tugas dan proses komunikasi jaringan, memastikan data bisa terkirim dengan aman, fungsi spesifik sesuai kebutuhan aplikasi, dan adanya standar ini jaringan menjadi lebih mudah dirancang, diatur, dan diperbaiki dan berkembang. Oke, ke materi 4 itu ada perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer itu ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6, yaitu yang pertama ada hub. Hub itu adalah menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan kecil jadi satu jaringan kecil. Kalau yang switch itu menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN, dan ini bisa mengirim data, semuanya bisa mengirim data langsung ke tujuan menggunakan MAC address. Kalau yang ketiga itu ada router, itu menghubungkan satu jaringan ke jaringan yang lain, misal ke internet gitu, dan punya fungsi routing atau mencari jalur terbaik. Yang keempat ada modem, yaitu mengubah sinyal data jadi analog supaya bisa lewat jaringan supaya bisa lewat jaringan penyedia internetnya dan bisa menjadi perantara antara ISP dan router. Yang kelima ada access point, yaitu membuat jaringan wifi agar perangkat wireless bisa terhubung. Oh, seperti itu access point itu. Jadi memberikan perangkat wireless mengakses. Untuk yang terakhir ada network firewall. Itu sistem keamanan jaringan. Yang kedua ada menyaring trafik yang masuk dan keluar, dan yang ketiga ada mencegah akses berbahaya. Oh, ini seperti hacker seperti itu bisa karena ini kan network firewall. Oke, untuk kesimpulannya pada materi yang keempat ini adalah perangkat jaringan memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling mendukung dalam membangun sistem komunikasi data yang efektif. Hub dan switch berperan sebagai penghubung perangkat dalam jaringan lokal. Lalu lalu access point tuh kayak menyediakan jaringan. Jadi kayak semua itu saling memenuhi, saling membangun dalam sistem komunikasi itu. Jadi datanya tuh tetap efektif. Kalau materi 4 ada dua ternyata. Materi 4 yang kedua itu ada jaringan komputer berdasarkan ukuran. Oh, ini ukuran jaringan komputer beda-beda ya. Ini ntar ada nih dia di aplikasi apa gitu loh kamu. Ini dari internet seperti ini ukurannya. Ini ukuran jaringan komputer. Kalau personal area network itu jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat seperti komputer, ponsel printer, dan perangkat wearable lainnya. Dan yang kedua ada local area network, itu adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti di dalam gedung, kampus, dan kantor. Kalau yang ketiga ada metropolitan area network, itu menghubungkan beberapa LAN dari satu kota, menghubungkan jaringan komputer antar cabang. Oh, seperti itu. Lalu ada wide area network, itu ada menghubungkan banyak LAN sama aja. Jadi ini itu apa ya, kayak bisa menghubungkan kalau jaraknya tuh meskipun jauh itu tetap bisa, dan dimiliki oleh organisasi private network. Jadi kesimpulannya itu adalah perangkat jaringan komputer adalah komponen penting yang berfungsi menghubungkan dan mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan. Ya kayak yang tadi kayak router, switch, dan lain-lain seperti itu. Agar jaringan dan jenis jaringan komputer saling berkaitan erat dalam mendukung proses komunikasi dan transfer data agar lebih efisien, cepat, dan aman.
Materi yang kelima ada media transmisi jaringan komputer. Ini ada OSI layer, yaitu lapisan pertama pada model OSI yang berfungsi mengirim dan menerima data dalam bentuk sinyal fisik melalui media seperti kabel atau wireless. Seperti itu kalau OSI physical layer. Yang kedua ada guided media. Itu adalah media transmisi yang menggunakan kabel fisik untuk menyalurkan sinyal data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jenis-jenisnya itu kayak ya, kabel twisted atau fiber optik kayak gitu. Jenis-jenisnya itu. Kalau ini eh sama ini. Nah ini ada coaxial. Gimana bacanya saya kurang tahu. Itu adalah jenis guide media yang memiliki inti tembaga sebagai penghantar utama dan dilapisi isolator anyaman logam kayak kabel gitu. Emang kabel sih. Dan kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Oh, berarti kayak bisa cepet banget. Dan yang selanjutnya ada twisted pair. Itu adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari dua atau lebih kabelnya. Kabel tembaga yang dipilih berpasangan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Itu kayak ada UTP, STP, LAN seperti itu. Itu supaya supaya apa ya? Supaya bisa mengurangi gangguan elektromagnetiknya. Yang terakhir ada fiber optik, yaitu jenis kabel transmisi berkecepatan tinggi yang menggunakan serat kaca atau plastik tipis yang mengirim data dalam bentuk cahaya, bukan sinyal lagi, bukan sinyal listrik. Oh, ini kayak serat kaca gitu ya. Transfer data dengan kecepatan sangat tinggi. Oh, ini sama-sama dengan kecepatan sangat tinggi bisa mengirim data. Oke, langsung kesimpulan saja, yaitu apa WD media ini adalah transmisi yang menggunakan kabel fisik untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jenisnya yang tadi itu adalah meliputi kayak Twitch Pair, Coaxial, fiber optik, dan yang lain seperti itu ya. Oke, langsung ke materi ke-6 yaitu terminasi kabel UTP. Terminasi kabel UTP itu adalah proses memasang konektor pada ujung kabel jaringan agar kabel dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dengan perangkat jaringan seperti switch, router, atau hub. Nah, ini adalah terminasi kabel UTP. Nah, ini kalau menghubungkan dua komputer dengan kabel LAN, itu dilakukan dengan kabel crossover, yaitu kabel yang memiliki susunan yang berbeda di kedua ujungnya. Satu ujungnya itu beda-bedanya TB-nya T568A, yang satunya B. Jenisnya itu. Oh, jenisnya beda-beda. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya tuh terminasi kabel UTP dan proses menghubungkan dua komputer dengan kabel merupakan dasar penting dalam membangun jaringan komputer sederhana. Terminasi itu benar memastikan kabel dapat mengantarkan data tanpa gangguan, sedangkan pemilihan jenis kabelnya itu menentukan cara perangkat berkomunikasi. Nah, seperti itu. Oke, oh sudah selesai. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.